Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka atat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang kita hormati bersama, beliau Simbah Haji Ali Mahmudi, beliau Al-Ustadz Mulyatin, dan juga beliau Ketua Takmir Masjid Al-Istiqomah, Bapak Dr. Andes Muhammad Fikri, dan beserta seluruh pengurus Takmir Masjid Al-Istiqomah. Para jamaah Al-Istiqomah, Bapak Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan umur panjang untuk bisa kembali bertatap muka dalam rangkaian kajian tafsir Ibnu Katsir. Ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kita masih diberikan sisa umur dan diberikan kesempatan untuk belajar, karena sebagaimana Nabi bersabda, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Seluruh dunia beserta seluruh isinya semua dilaknat kecuali zikir Allah dan apa-apa yang menjadikannya zikir kepada Allah, al-alim dan muta'alim, orang yang mau mengajar dan orang yang selalu belajar. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Asy-Syu'ara, tepatnya ayat ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. In kuntum muqinin. Qala liman hawlahu alla tastami'un. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma. In kuntum taqilun.
Qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Qala awalau ji'tuka bi syai'im mubin. Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya su'banun mubin. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Qala lil mala'i hawlahu inna hadza la sahirun 'alim. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Qalu arjih wa akhahu wab'as fil madaini hashirin. Ya'tuka bikulli saharin alim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngucap sapa Fir'aun wa ma iku sapa Rabbul alamin pangeran alam kabeh. Qala jawab sapa Musa Rabbus samawati ya iku pangeran kang nguasani pira-pira langit wal ardi lan nguasani pira-pira bumi. Wa ma bainahuma lan antarane langit lan bumi. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ana iku mukminina wong kang padha ngeyakinaken. Qala ngucap sapa Fir'aun liman keduwe punggawa haulahu kang ada di sekitarnya, ala tastamiun apa to ora padha krungu sira kabeh. Qala jawab sapa Musa rabbukum utawi pangeran sira kabeh ya wa rabbu abaikumul awalin lan pangerane mbah-mbahmu kabeh biyen-biyen zaman waktu awal. Qala ucap sapa Fir'aun inna rasulakum sak temene utusan sira kabeh alladzi ursila kang den utus ilaikum maring sira kabeh iku lama jenuna yaktine edan. Qala jawab sapa Musa Rabbul masyriqi utawi Rabbul alamin iku pangeran kang nguasai bumi etan wal maghribi lan bumi kulon wa ma bainahuma lan antarane etan lan kulon. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ana iku takilu nak gelem mikir. Allah Subhanahu wa taala nggih menghabarkan tentang penenangan Fir'aun dan bala tentaranya ketika berdialog adu argumentasi dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika Musa menghadap Fir'aun niku Fir'aun takon kok ana pangeran sak liyane aku memangnya sapa pangeran kuwi wa ma rabbul alamin. Jawabane Nabi Musa ya pangeran sing nguasai langit lan bumi. Dijawab karo Fir'aun ngene sak kandhane wong kowe cilakanmu biyen ku tak mong dungokno ya. Rada kemaki Fir'aun. Sak ngertiku nang jagat iki bumi Mesir iki saya berjalan di mana-mana itu semua orang mengatakan Tuhannya saya. Yang saya tahu Tuhannya saya. Kalau kau mengatakan ada Tuhan di langit, oke, saya akan memerintahkan ahli arsitek Haman buat piramida yang tinggi. Nanti kita lihat bersama-sama, kita buktikan apakah di langit sana ada Tuhan. Nabi Musa mulai janggal. Wah, iki wong sarap iki. Kalau cara membuktikan Tuhan adalah bisa dilihat, ya tidak akan bisa.
Nabi Musa saja yang Nabi tidak bisa, ini orang kafir kok mau melihat Tuhan. Akhirnya Nabi Musa niku cerdas, Nabi niku mesti cerdas, ya. Dibekali hujah yang jelas. Nabi Musa merubah argumentasinya. Ngene on Fir'aun, pangeran iku adalah pangeranmu kabeh lan pangerane mbah-mbahmu, nenek-nenekmu yang mbiyen. Ternyata argumentasi yang sederhana ini membuat orang-orang yang di sekitarnya Fir'aun berpikir, ternyata benar Musa. Kalau sekarang Fir'aun mengatakan dia adalah Tuhan, lalu ayahnya Tuhannya siapa? Mbahnya Tuhannya siapa? Kan Fir'aun belum lahir. Dia kan Tuhan yang lahir belakangan. Akhirnya orang-orang udah mikir, benar ya. Oh, ini kok ada manusia yang dilahirnya di bumi, mempunyai tanggal lahir ya di ulang tahun nih, kok ngaku pangeran. Padahal pangeran itu harus super power, harus mempunyai sifat otoritas tinggi, harus mempunyai sifat menciptakan langit dan bumi. Iki mau melepak bloko, nyatane wonge duwe pak duwe mbok. Lah, dari argumentasi yang seperti ini ternyata banyak orang-orang itu yang kemudian beriman kepada Nabi Musa tapi menyembunyikan keimanannya karena khawatir akan dihukum oleh Fir'aun. Nah, dari potongan ayat ini Bapak Ibu, pentingnya kita ini dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran itu jangan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, tapi lebih mengedepankan merubah pola pikir, dijak mikir, dijak melogika. Seperti misalkan ya, ketika kita mengatakan kenapa Tuhan ini satu kok tidak dua atau tiga, kok tetap satu. Ya, kita ungkapkan argumentasi alasan yang diterima oleh akal. Yaitu kita ungkapkan kalau Tuhan itu dua atau tiga itu tidak mungkin. Karena yang namanya Tuhan itu harus mempunyai otoritas penuh yang perintahnya mutlak dan tidak tersaingi. Presiden saja harus satu, tidak boleh dua atau tiga. Kalau presiden dua, wah bisa hancur. Apalagi presiden tiga, malah tidak terbentuk apapun nanti. Jadi kalau pimpinan saja harus satu, lah Allah ini lebih dari segala-galanya. Paham ya? Jadi kadus ketua takmir itu satu. Jadi yang mempunyai otoritas penuh. Kepala desa ya satu. Lah kalau nanti Tuhan itu 1, 2, 3 nanti harus pemilihan umum dulu, repot. Dan bentuk KPPS, bentuk pengawas, panwas, bawaslu, waduh repot betul. Maka tidak, Tuhan itu satu. Maka Imam Amudi mengatakan cara melogika, karena Imam Amudi ini adalah beliau ahli matematika, dia di dalam berargumentasi kenapa Tuhan harus satu, beliau mengatakan nisbatus naini wa salasa ila kada wa kada ila nisbatil wahid. Jadi tetap angka yang asal itu adalah angka 1. Angka 2, 3, 4 itu tetap cabang dari angka 1. Nah, itu. Ini adalah logika. Terus contoh lagi, ini pendekatan logika. Nabi Muhammad itu pernah ditanya oleh orang kafir Quraisy tentunya, wahai Muhammad, karena mereka belum beriman, kok saya dengar-dengar Tuhanmu cuma satu? Mana mungkin cukup? Kebutuhan kita banyak, kita butuh sukses dalam perang, sukses berternak, sukses berdagang. Kalau Tuhan satu, mana cukup? Nabi Muhammad cara menjawabnya juga rasional sekali. Oh begini, cara berpikirnya tidak seperti itu. Sekarang kita bayangkan kalau seandainya Anda menjadi pelayan, kemudian Anda mempunyai majikan 2, 3. Majikan pertama memerintahkan A, majikan kedua memerintahkan B, begitu seterusnya. Kalau Anda melakukan perintah majikan 1, Anda meninggalkan perintah majikan kedua, dan begitu seterusnya. Enak mana mempunyai majikan yang hanya 1? Ternyata mereka menjawab, oh ya enak 1 mat. Nah, majikanmu adalah Tuhanmu. Akhirnya mau beriman. Terus kita juga mengenang ini tentang keimanan ya. Ada sahabat namanya Jubair bin Mut'im.
ketika masih kafir, saat masih kafir, beliau diutus oleh orang kafir Quraisy menjadi diplomat untuk penanganan masalah tawanan perang Badar. Karena banyak tokoh-tokoh Quraisy yang tertawan oleh kaum muslimin di Madinah. Saat sampai Madinah, Nabi sedang melaksanakan sholat maghrib. Kemudian Nabi membaca kebetulan surat Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu wal bahril masjud. Jubair bin Mut'im ini orang cerdas. Mendengar ayat itu, beliau dalam hati mengatakan betapa indahnya yang dibaca oleh Muhammad. Saya yakin ini bukan syair, ini bukan bacaan mantra. Tidak ada yang mampu merangkai kata seindah ini kalau bukan Tuhan. Terus sampailah kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Wahai manusia, coba berpikir. Lagi-lagi mengedepankan berpikir. Coba ayo do mikir bareng. Apakah mungkin alam raya ini yang sudah wujud kemudian ada begitu saja tanpa penyebab, tanpa yang menciptakan? Alam raya itu barang yang wujud, penyebabnya adalah ketiadaan. Masuk akal apa ora? Jubair mikir, ya bener ya. Barang itu nek wujud pasti disebabkan oleh barang yang wujud juga. Berarti Tuhan itu ada. Yang menciptakan alam raya ini Tuhan. Terus amhumul khaliqun. Apa sing gawe alam raya iki pangeran sing mbok sembah? Lata, Uzza, Manat. Jubair mikir, tidak mungkin. Lata, Manat itu terbuat dari batu yang kita pahat, dari kayu yang kita pahat. Tidak bisa berbuat apa-apa. Terus am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apa kowe yakin pangeran-pangeran sing mbok sembah iki menciptakan langit dan bumi? Akhirnya lagi-lagi Jubair mikir, bener ya. Akhirnya dipikir setelah Nabi sholat ternyata tidak jadi membicarakan tawaran perang. Jubair bin Mut'im mengatakan ma tarakta min aqli syai'an. Apa yang kamu baca membuat habis akalku. Sudah saya pasrah, saya Islam saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Maka berpikir. Kemudian yang terakhir tentang pentingnya berpikir. Jadi kita harus mendidik itu dengan pendekatan logika, tidak dengan pemaksaan. Ada pemuda yang ingin masuk Islam, maksa-maksa ingin bertemu Nabi, tapi dengan syarat masih boleh berzina, masih boleh main wanita, masih boleh seks bebas. Sahabat marah, iki aneh. Kepengen masuk Islam tapi kok kepengen masih zina. Tidak mungkin, udah kamu pulang saja. Tidak, saya kepengen ketemu Muhammad. Oh, tidak boleh. Akhirnya cekcok kan. Nabi mendengar, ada apa ini? Ini wahai Rasulullah, ada pemuda aneh. Dia mau masuk Islam tapi syaratnya diperbolehkan zina. Sudah, suruh masuk. Orang dikeras. Tidak omong, Mas, dalam. Nyajal mikir, ayo tuh mikir bareng. Seumpama kamu mempunyai ibumu itu perempuan enggak? Oh iya perempuan. Kemudian dizinai oleh orang, gimana perasaanmu? Oh saya marah. Yang berani seperti itu tak bunuh. Oh sehat kamu. Kalau kamu mempunyai anak gadis kemudian dizinai oleh orang, bagaimana perasaanmu? Tentu saya marah. Yang berbuat seperti itu tak bunuh. Betul? Terus bagaimana kalau itu terjadi kepada saudarimu? Bagaimana kalau bibimu? Bagaimana kalau budimu? Terus akhirnya dengan kesadarannya sendiri dia menangis. Cukup wahai Rasulullah, sekarang saya baru sadar tidak ada perbuatan yang lebih keji daripada perzinahan. Akhirnya mari dengan apa? Dengan kesadarannya sendiri. Maka kita nanti begitu, kita mendidik itu dijak berpikir. Kita ngajak sholat, nak ayo sholat. Kenapa kita harus sholat? Ya bumi ini sing duwe itu pangeran. Yang menciptakan langit bumi itu Allah. Betapa bodohnya orang itu yang menggunakan fasilitas tanpa tahu, tanpa kenal siapa pemiliknya. Walau kita ini di Indonesia, kemudian kita tidak tahu siapa presiden kita, itu saja konyol. Gitu, presidennya siapa orang ngerti ini konyol. Manggonong dong winong gak genah petinggine sapa iku konyol. Apalagi kita di dunia kok nggak tahu siapa, nggak mengenal Allah, itu konyol sekali. Lah cara mengenal Allah dengan sholat. Ketika sholat kita sedang
munajat, diskusi jagongan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ayo nak salat itu awak dhewe sowan karo pangeran. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Jadi begitu. Jadi jangan main pukul, jangan main paksaan. Diajak berpikir. Lanjut. Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Ai laisa lahu aqlun fi dakwahu anna sama rabban ghairi. Fir'aun marah-marah. Dasar wong edan. Lihat iki lho sing ngaku-ngaku dadi utusanmu. Iki ternyata wong edan ini. Mana ada pangeran selain saya, kata Fir'aun. Nabi Musa santai wae. Li ulaika ladina azu ilahim fir'auna wa ma'azu min sibhati fa ajaba Musa Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Ai huwa alladzi ja'ala asyirqa masyrakan tatla'u minhu al-kawakib wal maghribu maghriban taghrubu fi al-kawakib sawabatuha wa sayaratuha ma'a hadan nizami alladzi sakharaha. Nabi Musa jawabnya gampang, enggak apa-apa kamu aku Tuhan. Tapi Tuhan saya itu yang menciptakan ulon dan etan, yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya di barat. Ya kalau kamu ngaku Tuhan, rubah dong. Lewat utara atau selatan kan bisa, kan kamu Tuhan, coba dirubah. Oh, Fir'aun tambah marah. Jadi maka agama ini hujahnya itu jelas, kuat, absolut. Cara menyampaikannya sederhana saja. Karena kebenaran itu tidak usah ngotot-ngotot, ya. Kebenaran itu tidak usah ngotot, mesti ketok. Iki buta, iki ireng. 1 + 1 mesti 2. Kok ana wong mengatakan 1 + 1 5, jarno wae. Ora usah dibantah, tenang ae. Semua akan sadar yang benar itu 1 + 1 2, bukan 5. Meskipun pada kenyataannya, nggih, umpama perang gelutan itu menang sing mengatakan 1 + 1 5. Tapi kebenaran argumentasi tetap enggak terbantahkan. Nggih, pangeran itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi iki jelas sekali tengene tafsir niki. Yang menciptakan tempat terbenamnya di sebelah barat. Di sana ada al-kawakib, ada bintang-bintang, ada garis lintang, ada garis edarnya, ada sistemnya, serta ada kondisi cuaca yang meliputinya. Gini tafsirnya niki Nabi Musa menerangkan tentang napa niku cara saya niki nggih tentang tata surya iki bintang iki. Nah ternyata Fir'aun niku plongak-plongo iki apa iki pangeran kok lolak-lolok bloko isine kok nesunan bloko iki jak debat kok ngomak ngamuk iki piye maksudnya kan ngoten. Jadi Nabi Musa santai menjelaskan ini tata surya ini bintang-bintangnya garis edarnya sekian-sekian. Fir'aun ra iso ngimbangi, isone marah-marah bloko. Ya mungkin sorry ya. Ai huwa alladzi ja'ala al-masyriqa masriqatan ubiyah. Lanjut nggih. Qala la ini takhata ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Nah, akhirnya burak-balik yo nganggo kekuasaan. Musa, kowe nek tetap teguh mengakui ada Tuhan selain saya, kowe tak penjara. Ini kan yuk, karena secara argumentasi kalah, akhirnya nganggo kekerasan meksa, pokoknya mbok piye kudune iso menang. Jadi apapun caranya kudune menang aja sampai kalah. Qala awalau jitu ka bisyai'im mubin. Ai bi burhanin qati'un wadhihin. Nabi Musa lagi-lagi menjelaskan, wahai Fir'aun, kenapa kamu memaksakan kehendakmu seperti itu? Padahal saya ini membawa argumentasi yang jelas, membawa jelas, ya, di hujah-hujahnya jelas, ya, jadi program-programnya jelas, semua itu jelas kabeh. Ijarah mbok tompo ngene iki ijarah mbok akoi. Ya. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin fa'alqa asahu fa idha ya subhanum min aidhirun wadhihin fi ghayatil jala wal wadhi wal atmati dati qawaim wa famin kabirin. Jadi wa syiklin hailin min azjin.
Nabi Musa itu sudah mendatangkan bukti-bukti yang jelas, artinya bukti secara argumentasi. Kados niku mau hujah. Pangeran itu adalah Allah yang menciptakan kalian semua, yang menciptakan bapak-bapakmu, mbah-mbahmu. Kowe iku menungso on Firaun, lahir mungkin on bumi, ora mungkin pangeran. Pangeran ora kaya kowe. Pangeran niku kudu niku kuwasa ya ora mangan, lha kowe iku kakean mangan on Firaun. Lah, otot niku ijik-ijik ngono ijik. Wes tak penjara, pokoknya menang aku. Akhirnya Nabi Musa, meskipun saya mendatangkan dengan hujah yang benar, Mbak Fir'aun saya bantah. Fakti bihi ingkungta minas sodikin. Di dohno sing ajaib-ajaib neh. Akhirnya Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya dan kemudian menjadi ular yang besar. Ya mbah koyo napa mbah Dragon Ball napa pokoknya menjadi ular yang besar. Terus Nabi Musa tangannya dimasukkan ke sakunya, bajunya diangkat mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Tetapi setelah penjalukane Firaun iki dituruti kabeh, apakah ia beriman? Tidak. Jawabannya malah ngeten. Inna hada la sakhirun alim. Ai fadilun bihi. Iki ahli sihir. Iki tukang sihir iki. Oh. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan Allah mukjizat yang tidak pertunjukan kayak ngeten niki, tongkat iso belah langutan, tongkat malih ula tangan mengeluarkan cahaya. Tidak. Meskipun Nabi Muhammad juga mempunyai ngoten niku. Nabi Muhammad nate belah rembulan matahari, Nabi Muhammad tangannya pernah mengeluarkan madu. Tapi ternyata yang paling besar mukjizat Nabi Muhammad bukan itu. Lagi-lagi adalah ilmu, yaitu Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an ini mengajak orang untuk berpikir, untuk mengetahui kebesaran Allah, kehebatan Allah. Itu enggak usah kita menunggu tongkat yang bisa berubah ular, tangan mengeluarkan cahaya. Cukup kita belajar Al-Qur'an. Al-Quran mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kita. Mbok anggap awak dhewe iki ora ajaib apa ajaib. Awak dhewe iso linggih ngeten iki ndonga ngaji, itu ada jantung yang sehat yang selalu memompa darah. Ada paru-paru yang tanpa kita komando iki kembang kempes ya. Selalu mengambil oksigen, mengeluarkan apa? Sing dikeluarkan apa? CO2. Iki rada lali-lali karena niki guru IPS ora guru IPA. Bener bingung nih. Terus kita bisa berdiri tegak seperti ini, ada sel darah putih yang dengan ukuran sekian, sel darah merah dengan ukuran sekian, sarafnya sekian, kolesterol sekian. Anggepe gampang popi angel. Mikir sing koyo ngono ku gak tutup. Jadi untuk mengetahui mukjizat enggak usah kita lihat tongkat berubah ular. Awake dhewe iki lho dingerti, iki wis hebat. Kok ora hebat piye? Wong iki ana jantung, ana paru-paru, ana ginjal. Ini bekerja terus. Siapa yang mengelola? Allah Subhanahu wa taala. Maka tengene Al-Qur'an, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Nabi itu pernah mencontohkan nyamuk. Kemudian dipadu itu dicerca karo wong kafir. Contoh kok nyamuk ora ono liyane piye, Mas? Padahal bagi para ilmuwan, orang yang mau berpikir melajari nyamuk karo melajari gajah niku luwih angel. Nyamuk nggih napa mboten? Nyamuk cilik niku ya ana jantunge, ana getahe, ana alat kelamine, ana sarape nggih. Di dalam nyamuk juga ada telurnya, dalam telurnya juga ada organnya, dalam organ ada terus jelimet. Lah nek gajah nyembelih wedhus niku kapena iki jantunge, iki atine. Nek nyamuk. Jadi Allah itu memberikan spesial kepada kita untuk berpikir dengan mempelajari Al-Qur'an. Makanya kita belajar Al-Qur'an diajak mikir. Lafal-lafal Al-Qur'an itu selalu banyak kalimat yang mengajak kita berpikir. Qul ara'aitum aruni. Qul ara'aitum, bagaimana pendapatmu? Aruni, tunjukkan kepadaku. Nek ana Tuhan selain Allah ku apa jajal sebutno. Nah, jadi
Al-Quran itu lagi-lagi mengajak kita untuk berpikir. Lah pikir itu ilmu. Ciri khas ilmu itu berpikir. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang bisa mendahului kalimat yang sangat sakral. La ilaha illallah. Ini kita gini, Sahih Bukhari. Kecuali hanya kata fa'lam. Fa'lam itu ketahui dengan ilmu. Dari kata alama. Yu'allimu ilman. I'lam fa'lam. Jadi betapa pentingnya Al-Quran. Karena Al-Quran mengajak orang untuk berilmu pengetahuan. Dengan ilmu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali contoh Imam Amudi. Beliau ahli matematika. Akhirnya bisa membuat argumentasi bahwa semua angka itu berdasar dari asal angka 1. Angka 1 itu disebut al-aslu. Pengertian al-aslu dalam ilmu usul fiqh disebut ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang menjadi sandaran bagi yang lain. Selain 1 itu namanya al-far'u, cabang. Pengertian cabang dalam ilmu usul fiqh disebut ma yubna ala ghairihi, sesuatu yang disandarkan kepada yang lain. Angka 2, 3 sampai triliunan itu bermula dari angka 1. Yang asal itu 1. Maka ini adalah argumentasi yang penting bahwa semua berasal dari 1, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mikir. Makanya Al-Quran itu ngajak orang berpikir. Inna hadza lasakhirun alim. Tambah meneh, yuridu ayyukhrijakum min ardikum bisihri. Al-ayat ay arada ayyadhiba bi qulubin nasi ma'u bisababi hadza fayaksiru i'aunihi. Terus kemudian muncul kalimat-kalimat provokatif dari Fir'aun. Iki wong iki tukang sihir. Oh, yang mengatakan ini bukan Fir'aun tapi Haman. Haman itu ya bekatik raja. Sang raja wong iki bahaya. Orang ini mencoba untuk mempengaruhi rakyatmu. Mencoba untuk mengalihkan perhatian rakyatmu dari engkau dan akan memberontak. Akhirnya ya jenenge kalimat provokatif niku rasa kulaan tok wae. Musa itu orang Israel, bukan penduduk sini. Kita ini penduduk asli orang Kipti. Kalau kita tidak berhati-hati, orang ini akan menggantikan posisi kita di sini. Mbok piye carane supaya wong kalah ku piye? Akhirnya ya ketika kalah argumentasi, ya akhirnya kekuasaan yang berjalan. Ya. Terus kemudian qalu arjih wa akhahu wa ba'as fil madaini hashirin ya'tuka bi kulli saharin alim. Ay akhrahu wa akhahu hatta tajma'u lahu madainin. Ono sing usul, kula usul sang raja. Ngeten mawon. Jika dia ini sudah mempertunjukkan ilmu sihirnya, ayo kita duai. Jenengan itu rakyatnya besar. Anda adalah raja dari negara Mesir yang besar. Mesir pada waktu itu tidak seperti Mesir saat ini. Dia menguasai mulai Sinai niku sampai sebagian besar wilayah Afrika Utara. Jadi besar. Ya mulai Aljazair, Maroko niku biar melu Mesir kabeh. Di besar. Jenengan ngundang wae tukang sihir-sihir penyulap-penyulap. Ya yes, pokoknya pesulap merah ya diundang ya kan. Terus meneh wis diundang kabeh ayo dikon didu. Lah, ini bukti bahwa wa makaru wa makarallah. Orang yang berbuat makar, sing mencoba memadamkan cahayanya Allah, nanti akan dikuasakan oleh Allah ya dengan sebuah rekadaya sing gubel awake dhewe. Niku Firaun niku kan sing mesti yo ora yakin kalau Musa itu sihir niku mboten yakin. Sing mesti ngerti. Firaun niku ngerti Musa niku bener utusannya pangeran. Cuma dia itu melemparkan kata-kata ini tukang sihir. Dan akhirnya Allah kepingin mempermalukan Firaun dengan kata-katanya sendiri. Makanya orang-orang niku nek ana wong dolim mau angkara murka barke wae. Nanti niku Allah niku akan menguasakan nggih, menguasakan kepada makhluk yang lebih dolim kok gaprukan dhewe. Oh, gaprukan dhewe tukaran dhewe ade nyantai karena delok. Ya bagus.
kono ngene sampai tenang saja. Jadi Allah niku nek kepengin mempermalukan seseorang, mengalahkan seseorang itu gampang wae. Akhirnya dituruti karo pangeran ana wong sing usul kon gawe acara spektakuler tenggone sakniki ya apa lah Gelora Bung Karno atau apa gede-gedenan live kabeh semua media diundang wabuh terus di situ dipertemukan dengan para tukang sihir. Padahal saya mesti dari awal niku Fir'aun niku wis yakin iki ora sihir. Cuma dia kadung ngomong akhirnya kegubel karo omongane dhewe. Mengenai ngati-ngati oleh omongan. Waktu sudah ya. Nah, bagaimanakah pertandingan antara Musa dan tukang sihir? Berlanjut kepada episode yang berikutnya. Sekarang ya, kita lanjutkan session dialog interaktif. Monggo. Iya, monggo. Begini, jadi setiap kalimat itu tidak bisa dipahami secara umum. Jadi kalimat apapun itu pasti ada taksis. Contoh, jadi dalam ilmu kalam, misalkan kula ngeten, semua orang tidak boleh masuk rumah saya atau kamar saya kecuali izin saya. Itu pasti ada yang dikecualikan. Anaknya mesti ya ora usah izin, ya. Bojone mesti ya ora usah izin. Nah, ini ilmu bahasa. Setiap kalimat yang keluar itu pasti ada pengecualian. Nah, tadi yang saya sampaikan itu masih umum. Jadi ketika Fir'aun itu berbuat dolim, terus ndekne ngarani Nabi Musa nika tukang sihir, nanti akan dipermalukan Allah dengan sihir itu. Akhirnya tukang sihir kalah, dia izin. Banyak, dalam kalau kita mau membaca sejarah, tidak usah sebut nama, tidak marahi kacau. Jadi orang-orang yang berbuat dolim ini itu akhirnya gaprukan kalau balane dhewe kok terus tentu kita juga tidak bisa membiarkan kedoliman yang kita biarkan, tentu tidak. Misalkan kita di tengah jalan kemudian ada perampok atau ada orang dianiaya, ya kita wajib menolong. Karena itu sebuah mungkar maro amin kumungkaran. Yus piye? Harus ana wong tukaran atau apa harus kita lerai apapun resikonya itu. Terus sekarang bagaimana kalau itu di luar kemampuan kita? Misalkan kita di Gaza itu kita jelas tidak mampu. Kita ke sana, misalkan kita punya uang, perizinan pasti pemerintah tidak semudah itu. Karena pemerintah itu juga tidak mau kecolongan, ada rakyatnya yang ke sana. Intinya angel. Maka yang bisa kita doakan ya berdoa dan berdonasi. Tapi perlu kita ingat ya, tidak ada di dunia ini itu yang bisa menang-menangan terus-terusan itu gak ono. Kalau kita update di semua media sosial baik Facebook atau TikTok itu Israel itu kerugiannya banyak sekali. Ya. Kebetulan saya mengikuti Al Jazeera nih. Ini kalau setiap hari itu up to date dulu sortingannya tentara Gaza. Jadi itu berapa tank itu yang hancur hanya dengan roket Yasin berapa itu kodenya itu? 115 ya. Jadi roket Yasin itu murah. Sekitar didolarkan ya paling berapa dolar. Tank Merkava itu jutaan dolar. Itu hancur dengan satu tembakan. Artinya Israel ya enggak menang teman-teman. Serangan darat Israel itu wis ya tahun sejak tanggal pinten sampai sekarang. Ya ngono-ngono iku to. Israel menang itu kan ngelawan sipil kan. Ngelawan pengungsi, ngelawan ibu-ibu, anak-anak menang. Tapi nek ngelawan Hamas, ngelawan apa itu jenenge Laskar Al-Quds itu kan tidak pernah menang. Nyatanya sekarang itu kalah terus. Berapa ribu tentara Israel yang meninggal dunia. Terus saya melihat itu Brigade Al-Quds itu termasuk juga dites ahli penembak jitu. Karena sekarang kan perkembangan media sosial lah. Jadi orang sebagian kamera di zoom gitu, tentara Israel do baris, terus orang sebagian penembak jitu. Wa ma romaita id romaita walakinna Allah romaita. Yes, geletak. Kula menang, alhamdulillah. Oh, melu marem, terwakilkan perasaan ini ya. Jadi gak menang-menang banget. Terus sekarang niki akibatnya Israel niku dampaknya efek domino. Houthi nggih, iku sing ibarat Houthi niku kan militan nggih. Militan niku orang negara. Niku memblokade Laut Merah.
Padahal Laut Merah itu akses utama perdagangan dunia itu Laut Merah. Nek orang metu Laut Merah itu mubeng sampai mengubengi ini benua Afrika itu bisa berhari-hari. Kan Laut Merah terus tembus terusan Suez, terus tembus Laut Mediterania, terus tembus Laut Baltik atau ke sini sampai napa niku Eropa. Iki jenengan kudu ngandel sebab sing ngomong iki guru IPS ya. Jadi paham peta. Jadi itu terusan kerugian yang dialami Amerika tuh hebat. Jadi kapal-kapal dagang negara-negara NATO gak wani ngelewati Laut Merah. Padahal itu jalur utama perdagangan. Angger diperingati ora gelem barek, Houthi ternyata ya ora main-main, dirudal tenan. Nyatane Amerika yo tidak bisa ngatasi Houthi. Akhirnya tetap ya angkat tangan. Kemarin kapal Indonesia rame di media sosial karena kapal Indonesia wayahe adol minyak ya jalan. Aman-aman mawon. Indonesia niku terus kapal Arab Saudi Aramco niku liwat wae. Tapi nek kapal sing ada indikasi bantu Israel dirudal karo Houthi. Artinya orang menang nggih. Jadi ya tetap menang pangeran nggih. Jadi ini sing gerake Houthi siapa? Allah nggih. Sing gerake Hamas yang dengan keterbatasan yang hidup di bawah tanah sinten Allah. Dengan keterbatasannya perang gerilya luwih abot. Jadi menghadapi perang gerilya niku luwih abot. Contohnya ketika agresi militer Belanda yang kedua, kemudian berhasil menangkap Pak Karo Bung Hatta di Yogyakarta. Terus seorang ya termasuk kader Muhammadiyah ya, Panglima Besar Jenderal Sudirman dari Banyumas. Ini kan merangi Londo gerilya. Bengi-bengi dodor hilang, diluru ra ono. Diarani pasukan hantu, diluru nang ndi? Nang alas ndi Magelang ndi ora ono. Engko bengi ono neh dodor. Akhirnya sesuai blondongan Belanda kan ya mumet. Akhirnya ngejak diskusi kan wis karep piye? Akhirnya kan dibagi. Ya, artinya ya itulah. Jadi tidak ada kedoliman itu yang bisa abadi, tidak ada. Pasti akan terkalahkan. Pokoknya tenang mawon. Kebenaran pasti akan mengalahkan kebatilan. Monggo yang lain. Yeah. Islam moderat. Dan itu yang masuk Islam moderat juga orang yang kelihatannya bukan hanya sarjana S1, tapi dia juga S3 dan sebagainya. Itu apakah dengan nafsu dia itu mengeluarkan diri menjadi Islam moderatnya itu karena cara pikirnya dia terlalu kokoh dan itu yang disebut sebagai jil, jaringan Islam liberal. Sebenarnya itu bukan hal yang baru ya. Kalau kita membaca sejarah dulu itu ada namanya pemikir Mu'tazilah yang lebih mengedepankan rasio. Maka meskipun Islam itu mengajak berpikir, tapi pikiran itu tetap harus tunduk kepada wahyu. Nanti tentang ini ilmu kuliah itu ada ilmu filsafat Islam, ada ilmu kalam, itu nanti tetap memberikan batasan. Jangan sampai akal ini kemudian nanti mengalahkan wahyu. Kata Sayyidina Ali, jika Islam ini hanya berdasarkan logika, maka mengusap muzah itu tentu yang bawah. Tapi nyatanya Nabi mensyariatkan mengusap muzah itu sing dhuwur. Jadi banyak sekali hal-hal yang logika itu tidak mampu, karena sehebat apapun logika itu tetap tidak bisa menembus barang-barang gaib itu gak iso. Tidak bisa menembus beberapa misalkan kayak malaikat atau Allah, tentu tidak bisa. Jadi logika ini hanya metode saja, alat bantu. Jadi agar kita di dalam mengajak orang itu bisa lebih mudah, karena la ikraha fiddin, tidak memakai paksaan di dalam agama. Tapi tetap logika itu harus dibatasi, karena kalau tidak bahaya. Pernah terjadi bencana. Sebenarnya tidak hanya 5 tahun yang lalu, dulu itu bahkan di masa Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu putra dari Harun Ar-Rasyid. Karena terlalu senangnya belajar ilmu filsafat, sehingga banyak buku-buku filsafat Yunani kuno yang diterjemahkan
di Baghdad dan dipelajari oleh para pemikir, akhirnya terus muncul pemikiran bahwa Al-Quran itu makhluk. Terus muncul pemikiran bahwa kebaikan itu sumbernya dari Allah dan keburukan itu diciptakan oleh setan. Terus muncul lagi salah satu Mu'tazilah pemikirannya itu tidak ada istilah ba'dal hisab manjing swarga. Di orang itu tidak ada yang di neraka dulu terus di surga. Ndak, ya langsung swarga. Banyak nanti gaya berpikirnya Mu'tazilah yang itu hanya akibat terlalu mengandalkan akal tanpa tunduk kepada syariat. Nah, ini bahaya. Bahkan sekali berimam Ahmad bin Hambal niku nate di penjara gara-gara nggih membela sunnah. Imam Ahmad bin Hambal itu murid Imam Syafi'i sing terkenal muhaddisin, ahli hadis. Jadi letterlek. Imam Syafi'i pada waktu itu masih sugeng. Cuma Imam Syafi'i itu beliau lebih memilih cara untuk uzlah, yaitu pindah yang berawal dari Baghdad, beliau pindah ke Mesir menghindari fitnah. Imam Ahmad niku pejuang betul. Wah, ini di penjara tenan. Orang lungo, dia tetap mempertahankan bahwa Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Akhirnya ditangkap karo pasukan Al-Ma'mun, ya, sampai dicambui. Terus ketika dicambuk niku Imam Ahmad itu dalam penjara niku nangis. Ya Allah, semoga hukumannya kula niku boten cambuk. Kula niku boten betah loro. Saya khawatir nanti dicambuk niku kula gak sabar. Ya Allah, tolonglah saya. Iku ndungu maling. Maling sak sandinge turu niku ndungu karo nggu juga kan. Iya, jenengan niku kiai kok rawani loro. Wong kula niku maling, jelas ngapusi, jelas maling niku lak ya elek. Niku wani loro kok iki, aku dicambuk ora apa-apa. Akhirnya kadang-kadang motivasi itu muncul dari berbagai macamnya. Sekali berimam Ahmad bin Hambal niku bisa termotivasi karo omongane maling. Jenengan kok dicambuki. Wong kula sing maling ora dicambuk. Oh, akhirnya Imam Ahmad ya Allah, doae diralat pun kula siap dicambuk. Wong sing maling wae ngeloni malinge wani cambuk, saya membela kebenaran. Akhirnya dia memutuskan lagi berani dicambuk dan tetap teguh. Kan maunya ditawari muridnya. Jenengan niku mbok niki jenengan niku dalam keadaan darurat. Terus go jenengan goroh tapi niki darurat. Maune ape gelem ya? Karena wedi dicambuk. Tapi bareng roh omongane maling, ketika ndonga niku diguyu maling. Jenengan niku kiai kok wedi loro. Kula niki maling jelas maling ra wedi dicambuk. Wah, akhirnya aku aja sampai kalah karo maling. Terus maling niku didongake Imam Ahmad muga-muga untuk pituduh. Dan akhirnya tobat. Jadi Imam Ahmad yang mendapat manfaat termotivasi, malingnya ya manfaat oleh dongane Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad dicambuk sampai semaput saking lorone. Tapi tetap betah. Lalu betah loro niku karena motivasine maling. Iya, jenengan kiai ya wedi loro. Kula sing maling ora wedi loro. Nah, begitulah. Jadi logika ini hanya alat peraga saja. Selebihnya kita tunduk kepada aturan syariat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat ya. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.